Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Dr. Siti Mutmainah, SE AKT MSI, dan teman-teman lainnya. Perkenalkan, nama saya Dewa Pamungkas yang akan bertugas menjadi moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu hakikat ekonomi dan bisnis. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Ahmad Fahri dengan NIM akhir 116, yang kedua ada saya sendiri Dewa Pamungkas dengan NIM akhir 128, yang ketiga ada Aisyah Nur Hidayah dengan NIM akhir 135, yang terakhir ada Marcella Della Rofa dengan NIM akhir 162. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Aisyah Nur Hidayah. Kepada Ica, saya persilakan. Yang pertama, hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang memiliki arti pengelolaan rumah, Capra 2002. Pengelolaan rumah itu sendiri adalah cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi modern telah menanamkan paradigma hakikat manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk ekonomi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. Yang ketiga, dalam upaya merealisasikan kebutuhan, manusia bertindak rasional. Paradigma hakikat manusia tersebut menghasilkan dampak. Yang pertama, tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi saja. Yang kedua, manusia hanya mempercayai pikiran rasionalnya. Dan yang ketiga, adanya sifat manusia yang serakah. Yang selanjutnya ada etika dan sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur terkait lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dalam sistem ekonomi terdapat dua paham sistem ekonomi ekstrim yang berkembang. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis dan yang kedua adalah sistem ekonomi komunis. Yang selanjutnya, etika dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis memiliki tujuan untuk memeratakan kemampuan masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia. Paham komunis sangat berpengaruh sampai dengan pertengahan abad ke-20. Namun pada akhirnya negara yang menganut sistem ekonomi komunis tetap miskin dan perekonomiannya yang tertinggal. Apa sih yang menyebabkan sistem ekonomi komunis mengalami kegagalan? Yang pertama, sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia yang tidak utuh. Yang kedua, dalam sistem ekonomi komunis, alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat. Yang keempat, keadaan perekonomian negara-negara blok komunis semakin memburuk karena terjadi pemborosan kekayaan negara untuk memproduksi senjata dan dalam perang dingin. Selanjutnya, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis berkembang berdasarkan asumsi yang sama tentang hakikat manusia tidak utuh. Sistem ekonomi kapitalis melahirkan banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional. Apa saja sih yang kita rasakan sampai saat ini akibat adanya sistem ekonomi kapitalis? Yang pertama, adanya pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, ketidakadilan distribusi kekayaan yang menyebabkan kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, ancaman kekerasan, konflik antar agama, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran semakin luas. Yang keempat, korupsi, kejahatan kelas putih, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Yang keenam, gaya hidup yang boros dan konsumtif. Selanjutnya, etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila memadukan hal-hal positif yang ada pada sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis.
Mengapa bangsa Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang secara konseptual lebih baik bila dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun sistem ekonomi kapitalis? Sampai saat ini, rakyatnya masih tergolong miskin karena perekonomian bangsa ini dalam realitanya dibangun berlandaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Hal tersebut sangat menyimpang jauh dari konsep ekonomi Pancasila dan jelas sekali bahwa praktik KKN dalam pembangunan ekonomi sangat bertentangan dengan etika dan ajaran agama manapun. Yang terakhir ada etika dan sistem ekonomi. Etika itu mempelajari perilaku atau tindakan manusia, sedangkan sistem ekonomi adalah seperangkat unsur manusia, lembaga, wilayah, dan sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Dampak negatif dari ketiga sistem ekonomi yang sudah saya jelaskan adalah kerusakan lingkungan serta kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan antara golongan kaya dan golongan miskin yang semakin lebar. Kesimpulannya bahwa sistem ekonomi manapun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang bersifat tidak etis yang lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi yang dipilih oleh suatu negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dan peranan bisnis itu. Aktivitas bisnis itu bisa diartikan secara luas. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan, serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut. Terdapat 3 peranan penting kegiatan bisnis, yaitu yang pertama sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara, yang kedua sebagai sumber penerimaan pokok dalam APBN, yang ketiga sebagai sumber penghasilan dan lapangan pekerjaan bagi setiap orang. Berdasarkan 3 peranan tersebut, kegiatan bisnis itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan umat manusia, dan bisa dikatakan bahwa aktivitas bisnis tersebut merupakan kegiatan yang bersifat etis. Namun, sayangnya masih banyak pandangan pro dan kontra mengenai etis atau tidaknya suatu aktivitas bisnis tersebut. Masih ada yang menganggap kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang rendah dan tidak bermoral. Pada tahun 1998, Sonny Keraf memiliki 2 pandangan tentang bisnis, yaitu yang pertama pandangan praktis realistis. Pandangan ini melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis tersebut, sedangkan aktivitas memproduksi dan mendistribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan yang kedua adalah pandangan idealis. Pandangan ini melihat tujuan bisnis adalah untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan etika, pandangan praktis realistis itu muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori egoisme atau teori hak. Sedangkan pandangan idealis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan, atau teori teonom. Isu pro dan kontra dalam aktivitas bisnis, jika dilihat dari sudut pandang etika, dapat dijelaskan melalui pemikiran Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005 tentang budaya etis. Berikut adalah tabel yang menjelaskan komponen-komponen budaya etis. Terdapat 3 kriteria etis. Yang pertama, egoisme atau pendekatan berpusat pada kepentingan diri. Fokus pada individu adalah kepentingan diri atau self-interest. Fokus pada perusahaannya adalah kepentingan perusahaan atau company interest. Fokus pada masyarakat yaitu efisiensi ekonomi. Kriteria etis yang kedua adalah benevolence atau pendekatan berpusat pada kepentingan orang lain. Fokus pada individunya adalah kepentingan bersama atau friendship. Fokus pada perusahaannya adalah kepentingan tim atau team interest. Fokus pada masyarakatnya adalah tanggung jawab sosial atau social responsibility. Kriteria etis yang terakhir yaitu principles atau pendekatan berpusat pada prinsip integritas.
Fokus pada individunya adalah moralitas pribadi atau personal morality. Fokus pada perusahaannya adalah prosedur dan peraturan perusahaan. Dan terakhir, fokus pada masyarakatnya adalah kode etik dan hukum. Setelah memahami pengertian dan peranan bisnis, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih jika bisnis dilihat dari 5 dimensi yang berbeda. Dimensi yang pertama adalah dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi. Tanpa bisnis, tidak ada kegiatan ekonomi. Yang kedua, dimensi etis. Terdapat dua pandangan, entah untuk etis atau tidak etisnya aktivitas bisnis tersebut. Pertama, aktivitas bisnis mendukung produksi untuk meningkatkan kemakmuran manusia secara duniawi. Dari sudut pemahaman seperti ini, jelas bahwa tindakan bisnis itu sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, baik itu ditinjau dari kesadaran hewani, manusiawi, maupun spiritual. Oleh karena itu, tindakan bisnis adalah bersifat etis. Namun, kegiatan bisnis bisa saja menguntungkan. Akan tetapi, bila dalam pembagian keuntungan itu tidak adil, atau dalam upaya memperoleh keuntungan itu mengakibatkan ada pihak lain yang merasa dirugikan dan berdampak pada kerusakan lingkungan alam, maka tindakan bisnis menjadi tidak etis. Yang ketiga ada dimensi hukum. De George dalam Sonic Graph tahun 1998 membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang legal creator. Perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum. Perusahaan diperlukan karena menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bila masyarakat tidak lagi membutuhkan perusahaan tersebut, maka negara sebagai wakil rakyat dapat saja membubarkan perusahaan tersebut. Yang kedua ada sudut pandang legal recognition. Perusahaan yang diciptakan oleh orang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dimensi yang keempat yaitu dimensi sosial. Perusahaan dilihat dari dimensi sosial, memiliki tujuan pokok keberadaan perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya bila perusahaan tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat. Pandangan ini selanjutnya akan melahirkan paradigma dan konsep stakeholders dalam mengelola perusahaan. Dimensi yang terakhir adalah dimensi spiritual. Kegiatan bisnis yang spiritual tumbuh berdasarkan paradigma sebagai berikut. Yang pertama, pengelola dan pemangku kepentingan atau stakeholders menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah atau God devotion. Yang kedua, tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan atau masyarakat yang biasa disebut prosperous society. Yang ketiga, dalam menjalankan aktivitas bisnis, pengelola mampu menjamin kelestarian alam atau disebut planet conservation. Oke, materi selanjutnya yaitu pendekatan pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholders. Terdiri dari hubungan tingkat kesadaran, teori etika, dan paradigma pengelolaan bisnis. Nah, di dalam tingkat kesadaran terdiri berbagai macam-macam juga. Yang pertama ada kesadaran hewani. Adalah kesadaran diri pada hewan atau rasa sadar objek-objek luar atau sesuatu di dalam dirinya sendiri. Yang kedua ada kesadaran manusiawi, yang telah didefinisikan sebagai rasa sadar subjektivitas qualia, kemampuan untuk mengalami atau merasakan keberadaan konsep diri atau sistem kendali budi. Yang ketiga ada transendental, secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan transenden atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Nah, yang kedua ada teori etika. Teori etika terdiri berbagai macam-macam juga. Yang pertama ada teori egoisme. Adalah sesuatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan terkuat diri atau yang bisa disebut selfish. Yang kedua ada teori hak, merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain.
Yang ketiga ada utilitarianisme, adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Utilitarianisme ini sebagai teori sistematis pertama kali yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Nah, yang keempat ada teori keadilan yang akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara bersama dalam menjelaskan konsep keadilan. Nah, yang kelima ada teori kewajiban, yaitu sesuatu yang wajib dilakukan sesuai tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban berikut. Yang keenam ada etika keutamaan. Nah, yaitu teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Nah, yang ketujuh ada dalam teori etika theonon. Ini menjelaskan bahwa karakter, nilai, dan moral manusia secara hakiki berdasarkan atas kehendak Tuhan, dan setiap manusia yang beragama meyakini akan hal itu. Yang ketiga ada paradigma pengelolaan perusahaan. Yang pertama ada paradigma kepemilikan atau yang biasa disebut dengan proprietorship paradigm. Yang kedua ada paradigma pemegang saham atau yang biasa disebut dengan stockholders paradigm. Yang ketiga ada paradigma ekuitas atau yang bisa disebut dengan equity paradigm. Yang keempat ada paradigma perusahaan atau yang bisa disebut dengan enterprise paradigm. Yang terakhir ada paradigma perusahaan tercerahkan atau yang bisa disebut dengan entitled company. Nah, yang keempat ada sasaran perusahaan yang terdiri berbagai macam-macam juga. Yang pertama, memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua, pengelolaan manajemen sudah terpisah dari pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Yang ketiga ada sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pemegang saham. Yang keempat ada sasaran pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan para investor atau pemegang saham dan kreditur. Yang kelima ada sasaran pengelolaan perusahaan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat atau semua pemangku kepentingan atau stockholder. Yang terakhir ada tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui pengabdian tulus untuk kemakmuran bersama menjaga kelestarian alam. Untuk materi selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility. CSR merupakan sebuah konsep atau strategi yang menekankan komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan memiliki tanggung jawab pada kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan tersebut pada lingkungan dan masyarakat. Bentuk CSR ini dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, seperti menjaga lingkungan hidup, sosial maupun budaya, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, membangun fasilitas umum atau kesehatan, serta memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. CSR memiliki beberapa poin penting, yaitu tujuan, prinsip, fungsi, dan juga manfaat. Tujuan CSR dalam perusahaan adalah untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. Untuk prinsip, CSR memiliki prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bagaimana implementasi konsep CSR berpengaruh pada perusahaan dan konsumen. Prinsip pertama CSR adalah accountability atau akuntabilitas. Sikap perusahaan untuk berani bertanggung jawab atas tindakan, aksi, keputusan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntabilitas menekankan pelaksanaan yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Melalui akuntabilitas, perusahaan dapat memiliki nilai kepercayaan dari masyarakat. Prinsip yang kedua dari CSR adalah transparansi atau transparan, yaitu sikap perusahaan untuk berani membuka dan mengkomunikasikan informasi mengenai bisnisnya kepada konsumen dan karyawan. Apabila perusahaan terbuka pada kebijakan dan informasinya, maka konsumen dan karyawan dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan dan akan mempermudah komunikasi antara perusahaan dengan konsumen.
Prinsip ketiga dari CSR adalah sustainability atau keberlanjutan, yaitu penekanan pada strategi bisnis untuk selalu mengembangkan produk dan keseluruhan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif kepada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Keberlanjutan bertujuan untuk membuat sebuah perusahaan berusaha untuk meningkatkan performa dan keuntungan dari bisnisnya, sekaligus mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan akibat aktivitas perusahaan. Untuk fungsi, CSR memiliki 7 fungsi. Yang pertama, social license to operate. Sebuah bisnis atau perusahaan bisa berkembang atau tidak sangat dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu masyarakat. Oleh sebab itu, adanya CSR, masyarakat yang mendiami dan bertempat tinggal di sekitar perusahaan akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar. Manfaat yang diperoleh ini lama-kelamaan akan membuat masyarakat menjadi loyal dengan perusahaan tersebut. Di sisi lain, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan karena memudahkan dalam menjalankan program atau kegiatan di daerah yang bersangkutan. Yang kedua, melebarkan akses sumber daya. Sebuah CSR perusahaan bila dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Di antaranya adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, melebarkan akses menuju pasar. Dengan program CSR, sebenarnya seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan bisa menjadi sebuah potensi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan besar lagi. Tidak hanya itu saja, langkah ini bisa membangun loyalitas konsumen, bahkan menembus target pasar yang baru. Yang keempat, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Bagi perusahaan, menyelenggarakan CSR dapat mengurangi risiko bisnis. Karena dengan CSR akan membangun hubungan perusahaan dengan pihak yang terlibat menjadi lebih baik lagi, sehingga risiko bisnis seperti adanya kerusuhan dapat diatasi dengan mudah. Dengan demikian, biaya pengalihan risiko bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk hal lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat atau perusahaan. Yang kelima, membangun hubungan baik dengan regulator. Tidak hanya dapat memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat, namun dengan CSR juga dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan pihak pemerintah. Karena adanya program CSR ini akan lebih meringankan beban pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintahanlah yang sebenarnya memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Namun dengan CSR, peran ini dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan stakeholder. Selain membangun hubungan yang baik pada masyarakat, regulator, CSR juga memperbaiki hubungan dengan stakeholder perusahaan, termasuk pemegang saham. Melalui pelaksanaan program CSR ini akan dapat memudahkan komunikasi dengan stakeholder yang tentu saja akan menambah kepercayaan kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir, atau yang ketujuh, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Reputasi perusahaan yang baik adalah yang berkontribusi besar kepada stakeholder, masyarakat sekitar, dan lingkungannya. Sementara dari sisi internal, hal ini akan menambahkan kebanggaan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan dapat berdampak pada peningkatan etos kerja dan produktivitas karyawan. Manfaat CSR. Berikut ini adalah manfaat dari CSR sebagai bentuk tanggung jawab kepada berbagai pihak yang terlibat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Yang kedua, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor. Yang terakhir, memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat dan publik. Selain itu, ada juga manfaat yang diperoleh masyarakat dari adanya CSR. Yang pertama, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang ketiga, kelestarian baik di lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan. Yang terakhir, terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat, khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Oke, segitu saja presentasi kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.